Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bil ikhtisar, demi menyingkat waktu, yang kami hormati, yang kami takzimi, dan yang sangat kami muliakan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alamullah SHMM selaku ketua yayasan dan juga pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong ma'azuriyatihi yang tak dapat kami sebut satu persatu namanya, namun insya Allah tak akan pernah mengurangi rasa takdim kami pada beliau semua. Dan yang sangat kami hormati pula kepada Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang sangat kami sayangi pula, tak pernah kami lupakan terhadap kedua orang tua kami. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridhuannya, meletakkan diri kami di tempat yang indah ini, yakni Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, untuk yang pertama kalinya di sini kami atas nama Ismail Ainul Yakin dari Prodi PAI 1B Universitas Islam Zainul Hasan Genggong ingin melaksanakan uji publik mata kuliah Qiraatul Kutub, ini PSKQ, Pusat Studi Quran dan juga Qiraatul Kutub, dengan dasar-dasar ilmu nahwu sebanyak 8 tematik. Yang pertama itu ada ilmu kalam. Kalam itu adalah kalamuhum lafdul mufidul musnadu. Kalam adalah lafad mufid dan juga musnad, sebagaimana contoh Zaidun Qaimun, yaitu Zaidun Qaimun Zaid berupa lafad, dan juga musnad antara antara musnad dan musnad ilaih tersusun, dan juga mufidun berfaidah bisa difahami, yaitu Zaid sedang berdiri Zaidun Qaimun. Sedangkan kalimat itu adalah wal kalimatul lafdun, yaitu berupa lafad. Lafad itu adalah suatu huruf yang tersusun dari kalimat itu adalah suatu huruf yang tersusun dari huruf hijaiyah, seperti Zaidun ada huruf Zaid, Zain, dan juga ya, dan juga dal. Macam-macam kalimat itu ada 3. Yang pertama dari kalimat isim, yang kedua fi'il, dan juga huruf. Yang sebagaimana kita tahu, yang kita kutip dari kitab MBT, fal ismu bit tanwini wal hafdi urif wa harfi hafdin wa bilamin wa alif. Isim itu adalah kalimat yang bisa diketahui dengan adanya tanwin, al, dan juga terbaca kasroh atau terbaca jer, dan juga ada tanda jer di situ. Sedangkan kalimat fi'il yaitu wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta'anisin mataskini. Sedangkan kalimat fi'il itu bisa diketahui dengan adanya, bisa dimasuki qad, sin, ta'anis, dan juga saufa. Meskipun tidak harus bersama itu, tapi bisa dimasuki itu sebagai tandanya. Sedangkan kalimat huruf itu kalimat yang tidak memiliki tanda, atau kalimat yang tidak pantas bersamaan dengan tanda kalimat isim dan juga kalimat fi'il. Wal harfu lam yaslulahu alamah ilantifa qabulihil alamah, yaitu kalimat yang tidak memiliki tanda. Sebab tidak memiliki tanda itu menjadi tanda bahwasanya itu kalimat huruf. Seperti itu. Dan i'rab, yang kedua itu ada bab i'rab. I'rab itu kita kutip dalam kitab MBT semua ini, karena di alfiahnya kami kurang ingat ya, kita ambil yang ingat saja. Dalam kitab MBT-nya i'rab itu i'rabuhum taghyirul akhir kalim takdirun aw lafdhun li'amilin ulim. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat sebab berbeda-bedanya amil yang masuk takdirun aw lafdhun secara kira-kira ataupun secara lafaz. Jadi contoh kecilnya itu dalam i'rab seperti lafaz Zaidun, ketika dimasuki oleh amil jerfi oleh amir jali li Zaidin, maka menjadi Zaidin. Atau kemasukan amil secara takdiri, yaitu kira-kira Zaidun qaimun, yaitu amilnya amil maknawi menjadi mubtada, maka terbaca rofa Zaidun qaimun. Zaidun yang asalnya Zaid bisa Zaid dan Zaidin dan juga Zaidun, itu namanya i'rab. Jadi perubahan akhir kalimatnya itu sebab amil yang masuk, bisa terbaca apa saja sebab amil. Dan juga macam-macam i'rab itu asamuhu arbaatun faltu tabar raf'un wa nasbun wa kadza jasmun wajar, yaitu ada 4 bagiannya. Yang pertama ada rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jer, yang keempat itu jazm. Untuk yang selanjutnya yaitu ada bab nakiroh dan juga ma'rifat. Sebagaimana kita tahu, definisi isim nakiroh dan ma'rifat itu memiliki sedikit perbedaan. Untuk isim nakiroh itu isim yang bisa menerima al.
Wa in turid ta'rifan ismin nakirah, dalam bed and breath-nya wa in turid ta'rifan ismin nakirah huwa alladhi yaqbalu al-mu'assirah. Kalau kamu ingin menghendaki isim nakirah, yaitu isim yang bisa menerima al. Kalau nanti sudah ada alnya, itu dinamakan isim ma'rifat. Jadi perbedaannya itu, isim nakirah itu adalah isim yang bermakna umum, sedangkan isim ma'rifat itu yang khusus. Yang asalnya Zaidun itu bisa mencakup semua orang yang bernama Zaid, atau rojulun tertuju pada Zaid bisa, Umar bisa, dan juga yang lainnya bisa. Tetapi ketika sudah kemasukan al, itu menjadi al takrif, itu membekas pada lafaz ar-rojul. Yang asalnya rojulun bisa Zaid, Umar, dan sebagainya, ketika sudah kemasukan al bisa tertuju pada satu orang. Itu orang yang alim di kelas adalah Zaid umpama. Berarti ketika menyatakan ar-rojul alimun dalam kelas itu, berarti yang dituju adalah Zaid, seperti itu. Bab yang kedua yaitu bab yang keempat, itu ada bab fa'il, yang mana fa'il itu adalah isim juga yang terbaca rofa secara mutlak, tapi dirofakkan oleh sebab fi'il yang berada di sebelumnya. Contohnya itu koma ngatet soko Zaidun Zaid, berarti Zaid itu menjadi fa'il, statusnya menjadi fa'il dibaca rofa disebabkan ada fi'il yang sebelumnya, seperti itu. Al-fa'ilu ismun mutlaqun qad irtafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa. Jadi fa'il itu adalah isim yang secara mutlak terbaca rofa disebabkan oleh fi'il yang berada di sebelumnya, seperti itu. Seperti qoma Zaidun atau ja'a Zaidun. Sedangkan naibul fa'il itu adalah pengganti daripada fa'il. Ya, namanya naib itu penggantinya fa'il yang asalnya maf'ul, seperti lafaz Doroba Zaidun Amron. Amron itu kan adalah maf'ul, yaitu sasaran daripada pukulannya Zaid. Zaid memukul Umar menjadi sasaran. Terus naibul fa'il dirubah, yaitu menjadi duriba Amrun, yang asalnya terbaca nasab dan berubah menjadi terbaca rofa, yaitu pengganti daripada fa'il, itu naibul fa'il. Yang keenam itu ada mubtada dan juga khobar. Sebagaimana kita tahu, langsung saja kita kutip dalam kitab Imriti, itu al-mubtada munrafuhu mu'abadu an kulli lafdin amilin mujarradu wal khobaris mundur tifa'in usnida mutabiqan fi lafdihi lil mubtada. Jadi mubtada yaitu isim yang terbaca rofa yang dirofakan oleh amil maknawi ibtida, sedangkan khobar yaitu juga isim yang terbaca rofa yang mencocoki terhadap mubtada tersebut. Seperti lafaz Zaidun qaimun, Zaidun itu terbaca rofa sebab menjadi mubtada, dirofakannya oleh amil maknawi ibtida, dan qaimun itu statusnya menjadi khobar, yang mana khobar itu juga merofakkan terhadap suatu kalimat isim yang dirofakkan oleh mubtada yang berada di sebelumnya. Dan itu pun cocok terhadap mubtadanya. Ketika mubtadanya itu seperti lafaz Zaidun mufrad, maka juga khobarnya mufrad, seperti itu. Ketika mubtadanya itu berupa tasniyah, maka khobarnya juga tasniyah. Mencocoki lah, mutabiqan fil lafdhil mubtada, cocok terhadap mubtadanya. Yang ketujuh itu ada kana, yang kedelapan juga ada inna. Kana, yang pertama kita bahas dulu kana. Kana itu irfa bikanal mubtada isman wal khobar tansibuhu kakana Zaidun dasor. Sebagaimana kita tahu, karena itu ada kana dan inna itu adalah suatu isim perusak, seperti itu. Itu maksudnya itu yang asalnya tatanan mubtada dan khobar itu sudah serasi, seperti terbaca rofa sama rofa, dengan sebab adanya kana dan juga inna yang asalnya Zaidun qaimun itu berubah menjadi lafaz kana Zaidun qaiman, itu, dan juga inna Zaidan qaimun, merusak terhadap tatanan mubtada dan khobar. Jadi fungsinya itu yang pertama, karena itu merofakkan irfa bikanal mubtada ismun khobar yang merofakkan terhadap khobar tansibuhu wal khobar tansibuhu, dan khobarnya itu terbaca nasab, seperti lafaz karena Zaidun qaiman, jadi karena ono sapa Zaidun Zaid iku qaiman wa kang ngadeg, yang asalnya Zaidun qaimun sebab kemasukan kana menjadi karena Zaidun qaiman. Sedangkan inna yaitu dalam imritinya tansibu innal mubtada isman khobar tarfa'uhu ka inna Zaidan dunador. Jadi contoh kecilnya itu ketika lafaz Zaidun qaimun juga itu asalnya susunan mubtada dan khobar, disebabkan masuknya inna, maka itu sudah berubah pengamalannya atau merusak pengamalan daripada mubtada dan khobar tersebut. Yang asalnya Zaidun qaimun ketika kemasukan inna Zaidan qaimun. Yang asalnya Zaid itu terbaca rofa, sebab kemasukan inna sudah menjadi terbaca nasab. Itu amil merusak di antara mubtada dan khobar. Jadi itu materi-materi yang dapat kami sampaikan. Ketika ada benarnya itu termasuk fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada sebuah kesalahan maka itu termasuk kebodohan diri kami. Kami ucapkan terima kasih. Hadza minni wa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu nasallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.